Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Mindaratu. Saya akan menjelaskan tentang genitalia interna. Yaitu yang pertama di sini ada vagina. Vagina adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Lalu yang kedua ada portio. Portio merupakan mulut rahim. Dan yang ketiga ada kanali cervicalis, yaitu jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan lapisan endometrium yang lurus saat proses menstruasi. Fungsi kanali cervicalis yaitu sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan. Dan yang keempat ada perometrium, yaitu lapisan rahim yang paling luar berfungsi sebagai pelindung rahim. Dan yang kelima ada meometrium, yaitu lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos dan mendukung jaringan storma dan pembuluh darah. Fungsinya yaitu untuk kontraksi dan relaksasi rahim. Dan yang keenam ada endometrium. Endometrium adalah lapisan terdalam dari rahim uterus. Fungsi dari endometrium yaitu selama masa kehamilan adalah memberikan nutrisi dan zat-zat berguna bagi pertumbuhan janin melalui kelenjar-kelenjar dan pembuluh darah yang terdapat pada endometrium. Lalu setelah itu ada rahim. Rahim adalah organ otot berfungsi terbentuk buah pil terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Fungsi dari rahim yaitu untuk memberi makan dan menampung sel-sel yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Dan yang ke-8 ada ligamentum ovarium, merupakan serat ligamen yang menghubungkan antara ovarium dan wilayah permukaan literal pada rahim. Fungsinya yaitu sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Dan yang ke-9 ada fundus, yaitu bagian teratas rahim. Pada masa kehamilan, salah satu cara untuk mengetahui kondisi fundus yaitu jarak antara fundus uteri dengan tulang pubis. Dan yang ke-10 ada badan uterus, yaitu rahim atau organ kompleks yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pada wanita. Dan yang ke-11 ada urin tuba. Tabung rahim menyampaikan ovum dan ovarium ke dalam rongga rahim. Dan yang ke-12 ada isthmus. Isthmus merupakan bagian dari tuba Fallopi yang memiliki diameter sempit. Dan yang ke-13 ada tuba Fallopi, yaitu saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur, ovarium, dan rahim. Lalu yang ke-14 ada infundibulum, yaitu berbentuk corong yang terletak di dekat ovarium sebagai tempat melekatnya fimbriae. Ampula berfungsi sebagai bagian terluas dari tuba Fallopi sebagai tempat terjadinya pembuahan. Lalu yang ke-15 ada ovarium. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi pada wanita berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk mereproduksi sel-sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause dan hormon. Lalu yang ke-16 ada fimbriae, merupakan serabut atau silia lembut yang terdapat di pangkal ovarium yang berdekatan dengan ujung saluran epidoce yang berfungsi sebagai menangkap sel
ovum yang telah matang sehingga dikeluarkan oleh ovarium. Lalu yang ke-17 ada isthmus uteri. Di sini yaitu uterus dibagi atas dua bagian besar, corpus uteri dan cervix uteri. Bagian keduanya disebut isthmus uteri 2 sampai 3 cm. Dan yang ke-18 yaitu ada ostium uteri, yaitu ostium uteri intermedium adalah internal rahim, yaitu lubang internal serviks rahim membuka ke dalam rongga rahim. Dan yang ke-19 ada ostium uteri, yaitu ostium uteri externum, pintu saluran yang berada di vagina. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.